maka idal maktubi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. An layak lama tidak boleh mengetahui butlana sholati imamihi, batalnya sholat imamnya si makmum. Aywa alla donna goliban, yang dimaksud mengetahui, menduga, menyangka bahwa si imamnya sholatnya batal. Jadi tidak sah kalau kita bermakmum kepada imam yang menurut kita, dugaan kita si imam itu batal, maka kita tidak sah bermakmum kepada si imam itu. Kenapa bisa kita menyangka bihadasin? Karena si imamnya hadas. Contoh, kita lagi sholat, si imamnya kerumun ngeluarin hadas. Kita tahu bahwa si imam itu berhadas, maka kita tidak boleh bermakmum kepada si imam yang sholatnya batal. Itu salah satu contoh. Atau selain hadas, fala yasihu iktidau biman donna putlana sholati kasyafi iktidau bi hanafi masufarji. Di sini dijelaskan tidak sah si makmum sholat kepada si imam yang imamnya bermadhab seperti kasyafi'i ibtidau bi hanafi, yang bermadhab syafi'i bermakmum kepada madhab Hanafi yang masuk farji. Yang bermadhab Hanafi itu kalau mengusap kemaluannya masa farji itu tidak batal. Kita menduga tahu bahwa si imam itu kalau mengusap kemaluannya itu madhab Hanafi tidak batal. Nah, kita tidak boleh di sini jelaskan. Wa alla ya'taqida, tidak boleh menekadkan, meyakini wujuba qadaiha, berarti tidak boleh si makmum meyakini wujuba qadaiha, bahwa si imam itu wajib ngodoin sholat. Ay wujuba aidatus sholat, yang sholatnya si imam itu sholat iadah. Seperti contoh sholat Jumat, menurut kita semua dugaan sholat Jumat ini sholat Jumatnya tidak sah. Nah, terus kita sholat iadah. Sholat iadah itu sholat mengulangi. Terus sholat iadah, nah sholat duhur berarti 4 rakaat. Nah, kalau kita berjamaah bermakmum kepada orang yang sholat iadah karena menduga Jumatannya tidak sah, terus kita melaksanakan sholat duhur 4 rakaat, ya, terus ada kita bermakmum kepada dia sholat iadah, maka di sini dijelaskan tidak sah orang yang berjamaah bermakmum kepada orang yang sholat iadah itu. Wa alla ya'taqida wujuba qadaiha. Atau contohnya lagi sholat yang fardhu tahuraini. Contoh di dalam mobil itu kita dalam posisi di dalam mobil, waktu sholat datang, contoh sholat subuh, si supirnya tidak mau mandek lapas itu sampai jam 10 siang. Posisi waktu sholat subuh itu kita wajib sholat. Cara bersucinya di mobil, air tidak ada, debu tidak ada, karena cleaning service-nya bersih lah, kacanya dilap bersih, AC, tidak ada debu. Menurut Imam Syafi'i itu, madhab Imam Syafi'i itu kalau tidak ada debu tidak sah.
tetap harus dengan debu. Maka di situ kita wajib sholatnya sholat rihurmatil waktu, untuk menghormat waktu. Orang yang sholat rihurmatil waktu itu begitu tiba entar sampai terus nemukan air terus sholat, maka si makmum tidak boleh mengikuti kepada si imam yang dihormati waktu itu, karena sholatnya mengulang sholat kodo. Yang tadi di mobil itu sholat dihormati waktu. Kalau yang udah nyampe itu sholatnya sholat i'adah disebutnya. Itu yang nomor kedua. Wa alla yakuna yang nomor tiga, tidak boleh ada makmuman jadi makmum. Maksudnya wa alla yakuna makmuman, tidak boleh si makmum jadi imam. Maksudnya berarti kita bermakmum kepada orang yang makmum. Di sini tidak sah. Kita tidak tahu. Malah ya sih maka tidak sah ibtida'u, bermakmum ngikutin kepada orang si imam, imamnya juga ikut kepada orang lain. Berarti gimana itu? Telu. Nah, jadi tiga itu tidak sah. Wala umiyar yang nomor 4, tidak sah si makmum bermakmum berarti ya, tidak sah bermakmum kepada si imam yang umi. Umi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Yang dimaksud di sini itu imam al-qori umiyan, makmum qori falayasihu iktidahu. Nah, tidak sah bermakmum kepada si imam yang umi. Contoh, ini disebutkan di sini. Si imamnya bacaannya am-amtah, bacaan Fatihahnya, sedangkan menurut madhab Syafi'i kalau membaca Fatihah itu harus pas, harus qori. Bacaannya si imam am-amtah, sedangkan si makmumnya bisa mengucapkan an-amtah. Maka si makmum, si qori yang fase itu tidak sah bermakmum kepada si imam yang bacaannya am-amtah itu. Boleh sah yang membaca am-amtah kalau si makmumnya juga am-amtah, itu sah sholatnya. Tetapi kalau yang si makmumnya an-amtah qori fase tidak sah. Di sini disebutkan begitu. Atau yang si imamnya ngalamin, si makmumnya alamin, sah bagi si makmum dan si imam kalau dua-duanya ngalamin. Kalau dua-duanya ngalamin sah, karena sudah diajarin juga sudah, tetap begitu saja. Belajar sudah, diajarin sama gurunya sudah, tapi susah, tetap ngalamin. Maka sholatnya itu tidak boleh jadi imam kalau yang ngalamin itu, kalau si makmumnya bisa alamin. Sebaliknya kalau yang alamin bisa, yang ngalamin an-amta bisa, yang ngomong ngalamin itu an-amta bisa, tetapi yang am-amta tidak bisa, yang am-amta bisa ngalamin itu Nah itu juga tidak sah.